Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Sudahlah, ayo kita mulai saja acaranya, ucap Bu Wijaya tersenyum. Yuki hanya diam menatap acara arisan itu berlangsung. Tidak jarang dia mendapatkan sindiran pedas dari kakak sepupu Bu Wijaya. Namun, tidak jarang juga dia mendapatkan pujian dari sebagian keluarga itu. Mendengar tanggapan para keluarga itu, Yuki hanya tersenyum kecil dan tidak memperdulikan sindiran yang datang menghampirinya. Karena dia sadar, jika apa yang mereka ucapkan memang benar apa adanya. Dia memang sengaja mendekati Aldan untuk mendapatkan hati pria tampan itu. Sedangkan Bu Wijaya terus meyakinkan saudaranya yang tidak menyukai Yuki. Sebagai kepala acara itu, Bu Wijaya merasa tidak enak kepada Yuki. Karena dialah yang mengundang Yuki untuk dagangan ke acara itu. Walaupun mendapatkan kritik yang begitu pedas dari saudaranya, Bu Wijaya hanya berusaha diam menenangkan hatinya. Karena di sini dialah yang salah, bukan Yuki. Maaf, aku memang sengaja mengajak Yuki datang ke acara ini. Tapi kalian tidak boleh menyindirnya seperti itu. Kalian tidak tahu siapa Yuki, jadi lebih baik kalian tidak perlu mengkritiknya terlalu jauh, ucap Bu Wijaya merasa tidak enak kepada Yuki. Kau itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kau sedang mengundang wanita lain ke tengah-tengah Gracia dan Aldan secara terang-terangan. Kau itu seharusnya bersyukur memiliki menantu seperti Gracia, gadis yang cantik dan juga berpendidikan tinggi, bahkan dia berasal dari keluarga yang sederajat dengan kita. Sedangkan gadis itu, ucap Tina kembali sambil melirik penampilan Yuki yang terlihat biasa saja. Maaf, jika aku bicara lancang, tapi kalian memang tidak tahu siapa Yuki yang sebenarnya. Jika kalian tahu kalian tidak akan bisa membuka mulut kalian lagi, ucap Aldan merasa geram mendengar ucapan tantenya itu. Tina memang selalu memperhatikan orang dari penampilannya. Dia memang menyukai Gracia karena Gracia itu sefrekuensi dengannya. Sama-sama hobi berbelanja dan pamer barang branded. Memangnya dia siapa? Paling gadis miskin yang sedang bermimpi menjadi seorang putri, ucap Tini tersenyum sinis. Dia adalah putri dari Tuan Wildan, keponakan dari Tuan Kinan Wirawan, Raffi Alexander, dan juga Ryan Ardinata, ucap Wijaya dengan tegas dan penuh penekanan. Apa? Mendengar ucapan Wijaya, Tina langsung terdiam. Dia tidak menyangka jika Yuki adalah putri dari keluarga yang sangat terpengaruh di kota mereka. Melihat penampilan Yuki yang terlihat sederhana, dia kira Yuki adalah karyawan biasa yang sedang mencuri perhatian Aldan untuk menaikkan derajatnya. Melihat Tina yang terdiam, Yuki hanya bisa membuang napasnya lega. Akhirnya nenek peyot itu bisa diam, tanpa harus mengotori mulutnya untuk membungkam mulut Tina yang sangat berbisa itu. Untuk mengalihkan perhatian, Bu Wijaya langsung mengganti acara. Dia mulai mengocok nomor undian untuk menentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah setelah ini. Melihat Yuki yang hanya diam, Aldan mencoba untuk menghiburnya. Dia sadar jika ucapan Tina tadi telah melukai hati Yuki. Hanya saja gadis itu bisa mengontrol dirinya dan bisa melihat di mana dia berada saat ini. Jika tidak, pasti Tina akan langsung bungkam setelah mendapatkan perkataan pedas dari mulutnya. Dia tidak mau namanya terlihat buruk di depan calon mertua hayalannya itu. Kau mau minum? Tanya Aldan memberikan segelas jus untuk Yuki. Boleh juga, ucap Yuki tersenyum lalu menerima jus pemberian Aldan. Kak, ucap Yuki sedikit gugup. Degem Aldan menatap Yuki bingung. Lihat, mie buatan kita dijadikan sebagai menu utama. Aku takut rasanya tidak enak. Apa kakak tadi sudah mencicipinya? Tanya Yuki menatap mie goreng buatannya yang terhidang di meja makan. Ini adalah pertama kalinya Yuki menginjakkan kakinya di dapur. Jadi dia tidak yakin jika masakannya layak untuk dimakan. Walaupun tadi Aldan mengatakan jika rasanya enak, tetapi Yuki tetap saja belum yakin. Dia takut jika masakannya tidak enak,
dan membuat dirinya kembali mendapat sindiran pedas dari keluarga Aldan yang tidak menyukainya. "Nak, ayo kita makan bersama," ajak Yuki juga, ucap Wijaya menghampiri Aldan dan Yuki. "Baik, Pa," ucap Aldan tersenyum lalu bangkit dari duduknya. "Ayo, kita makan bersama," ucap Aldan menatap Yuki. Yuki hanya tersenyum mengangguk lalu bangkit dari duduknya. Dia meremas tangannya yang terasa dingin. Dia berjalan mengikuti Aldan lalu duduk bergabung dengan keluarga besar itu. Setelah semuanya berkumpul, mereka langsung mengisi piring mereka masing-masing. Mereka menyantap berbagai jenis makanan di depan mereka satu persatu. "Kau yang memasak mie ini?" tanya Tina menatap Bu Wijaya ketika mencicipi mie goreng seafood buatan Yuki. Deg! Jantung Yuki langsung berdetak kencang. Dia tidak bisa membayangkan hinaan apalagi yang akan dia dapat jika masakannya tidak sesuai dengan lidah Tina. "Memangnya kenapa? Tidak enak?" tanya Bu Wijaya mencoba mencicipi mie goreng itu. "Bukan, rasanya sangat enak. Bahkan jauh lebih enak dari buatanmu biasanya. Kau menambah apa pada mie ini?" tanya Tini sambil terus menyantap mie itu dengan lahapnya. "Bukan aku yang membuatnya, tapi Yuki," ucap Bu Wijaya tersenyum sambil menatap Yuki. "Apa?" ucap Tina membulatkan matanya terkejut. Dia menatap gadis yang tadi dia jelek-jelekkan dengan tatapan tidak percaya. Satu hari ini, sudah kali dia dibuat sok oleh Yuki. Jangan sampai yang ketiga kalinya. Sedangkan Yuki hanya tersenyum sambil membuang napasnya lega. Dia merasa lega karena yang dia takutkan sedari tadi tidak terjadi. Dia kira rasa masakannya tidak enak, tetapi ternyata rasanya jauh dari yang dia bayangkan sejak tadi. "Benarkah? Kalau begitu Papa mau cobain juga ah," ucap Wijaya mengambil mie itu dan memindahkannya ke piringnya. Dia menyantap mie goreng itu dengan lahapnya. Kata pujian terus keluar dari mulutnya terhadap masakan Yuki itu. Mendengar pujian dari semua orang tentang masakannya, Yuki hanya tersenyum sambil menatap Aldan. "Padahal aku yang membantumu, tapi semua orang hanya memujimu. Jika kau tinggal di rumah ini, aku yakin lama-kelamaan aku akan dilupakan," bisik Aldan merasa cemburu kepada Yuki. "Kalau begitu aku akan berjuang, agar aku bisa tinggal di rumah ini untuk selamanya," ucap Yuki tersenyum. Kau mau menjadi sainganku? Ingat selama ini aku tidak punya saingan untuk mendapat kasih sayang mereka," ucap Aldan mencubit kecil hidung mancung Yuki. Ingat kau itu tunangan orang. Jadi jaga jarakmu dengan wanita lain." Tina menatap tidak suka dengan kedekatan Yuki dan Aldan. "Maaf, Tante," ucap Aldan menunduk, tetapi kakinya malah mendendang kecil kaki Yuki. Yuki yang merasakan kakinya ditendang oleh Aldan, hanya bisa tersenyum kecil sambil membalasnya kembali. Mereka terus bercanda secara sembunyi-sembunyi. Saat Tina memandang ke arah mereka langsung pura-pura melanjutkan makan mereka seperti tidak terjadi apapun. Sanja terus bergumam kedal di meja kerjanya. Semua benda di sana menjadi sasaran pelampiasan kekesalannya. Kelakuan Bisma yang memamerkan roti selai stroberi membuatnya menjadi sangat kesal. Pria itu memang sangat jahil dan selalu membuat darahnya mendidih. Tetapi pria itu yang malah mengisi seluruh ruang yang ada di hatinya. Bahkan pria itu tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk pria lain di Harisania. "Dasar, Kak Bisma, bisa-bisanya dia bicara seperti tadi. Baru saja aku bagaikan terbang ke atas awan karena perhatiannya. Tapi sekarang dia malah menjatuhkanku dengan ucapannya yang menjengkelkan itu," gumam Sania kesal sambil membolak-balik dokumen yang ada di tangannya. "Roti selai stroberi," ucap Sania kembali sambil memukul keningnya pelan. "Roti selai stroberi?" tanya Raffi tiba-tiba muncul dan mengagetkannya. Paman," ucap Sania kaget sambil mengusap dadanya pelan. "Mana roti selai stroberinya? Kebetulan Paman lagi lapar," ucap Raffi menatap meja Sania yang hanya dipenuhi tumpukan dokumen. Itu," ucap Sania menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Itu mana?" tanya Raffi menatap Sania bingung.
Di toko, ucap Sania nyengir tanpa dosa. Mendengar ucapan Sania, Raffi membuka mulutnya lebar-lebar. Dia baru sadar ternyata dia sedang dibodoh-bodohi oleh Sania. Melihat ekspresi Raffi, Sania malah terkekeh kecil tanpa dosa sedikit pun. Anak itu memang suka membuat Raffi pusing sendiri tingkahnya itu. Mulutnya tolong ditutup, Paman. Nanti bukannya makan roti, malah jadi makan lalat, ucap Sania terkekeh kecil. Kau ini, ucap Raffi mengacak-acak rambut Sania dengan gemas. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Tanya Raffi menatap tumpukan dokumen yang ada di depan Sania. Paman itu buta apa ya? Sudah tahu jika di depanku masih banyak dokumen, ucap Sania memanyunkan bibirnya kesal. Masih banyak ya? Padahal Paman mau menyuruhmu pergi bersama Bisma untuk mengecek undangan aniversariku. Tapi nampaknya kau sibuk. Kalau begitu aku akan menyuruh Bisma untuk pergi bersama karya lainnya saja, ucap Raffi membuang napasnya kesal lalu melangkahkan kakinya menjauhi Sania. Tidak jadi, pekerjaanku sudah selesai. Jadi, aku saja yang pergi bersama Kak Bisma, ucap Sania langsung berlari keluar mencari keberadaan Bisam. Bu Wijaya duduk santai di sofa ruang tamu sambil menonton televisi. Setelah kedatangan acara arisan keluarga itu, dia nampak lebih sering menemui Yuki ke kantor Aldan. Baik hanya mengajaknya bercerita, makan siang bersama, bahkan dia juga pernah mengajak Yuki untuk menemaninya berbelanja. Setelah mengenal Yuki dengan dekat, dia langsung kagum melihat kepribadian gadis itu. Memang benar kata Aldan, Yuki adalah gadis yang ramah dan juga berhati lembut. Walaupun sedikit bobrok dan asal ceplos kalau bicara, tetapi dia terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Bahkan dia sedikit pun tidak sombong, walaupun dia terlahir dengan bergelimang harta. Mama, ucap seorang gadis yang berpenampilan glamor dan juga perhiasan yang memenuhi tubuhnya, berjalan mendekati Bu Wijaya. Gracia, kau sudah pulang liburan? Tanya Bu Wijaya tersenyum hangat lalu memeluk calon menantunya itu. Sudah dong, Ma. Mama tahu tidak, selama aku di luar negeri aku sangat merindukan Mama. Lihat, aku sudah membeli begitu banyak oleh-oleh untuk Mama, ucap Gracia memberikan barang belanjaan yang memenuhi tangannya kepada Bu Wijaya. Wah, terima kasih, sayang, ucap Bu Wijaya tersenyum sambil meneriksa oleh-oleh pemberian Gracia. Lihat, Ma, ini parfum keluaran terbaru dan mahal. Aku sengaja membelinya untuk Mama, agar Mama selalu wangi, ucap Gracia menunjukkan parfum yang dia beli untuk calon mertuanya itu. Ini adalah parfum kesukaan Mama. Kau memang paling tahu apa yang Mama inginkan, ucap Bu Wijaya tersenyum. Huf, padahal aku harus menghabiskan uang sakuku selama sebulan untuk membeli ini semua. Tapi tidak apa-apa, karena sebentar lagi aku akan menjadi nyonya muda di rumah ini. Batin Gracia tersenyum sinis membayangkan sebentar lagi dia akan menjadi istri Aldan. Jika dia menjadi istri Aldan, pasti dia akan menguasai seluruh harta keluarga Wijaya. Dia akan bisa bersenang-senang kemanapun yang dia mau tanpa memikirkan uang. Karena calon suaminya itu memiliki banyak harta, bahkan tidak akan habis sampai 7 turunan. Namun, tiba-tiba dia mengingat jika Tina kakak sepupu calon mertuanya itu mengatakan, jika ada seorang gadis yang datang ke acara arisan keluarga mereka. Karena penasaran siapa sosok gadis itu, Gracia memilih untuk menanyakannya secara langsung. Tentu saja dia tidak terima jika posisinya akan digantikan oleh gadis lain. Ma, aku dengar waktu arisan keluarga kemarin, Mama mengundang seorang gadis ya? Tanya Gracia pelan. Oh itu, Mama sengaja mengundang Yuki untuk membantu Mama, jelas Bu Wijaya tersenyum. Yuki, sekretaris Aldan yang gila itu, batin Gracia langsung merasakan firasat buruk. Perasaan Gracia langsung menjadi tidak enak. Dia takut jika Yuki akan merebut hati calon mertuanya itu. Jika sampai itu terjadi, tentu saja posisinya akan terancam. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia langsung mikirkan cara agar calon mertuanya itu membenci Yuki.
Karena dia sudah tahu jelas niat Yuki yang ingin merebut Aldan darinya. Yuki, mahasiswa yang sedang magang di kantor papa, tanya Yuki dengan ekspresi terkejutnya. Iya, kenapa? Kenapa kau seperti terkejut seperti itu? Tanya Bu Wijaya mengerutkan keningnya bingung. Tidak ada, ucap Gracia menunduk sambil menunjukkan wajah sedihnya. Kenapa kau bersedih seperti itu? Mama hanya memintanya untuk membantu Mama, ucap Bu Wijaya menegang dagu Gracia. Mama memang hanya memintanya untuk membantunya. Tapi bagaimana dengan tanggapannya? Aku sangat kenal dengannya. Ma, bahkan dia juga pernah mengancamku secara terang-terangan, ucap Gracia dengan mata berkaca-kaca sambil menahan tangisnya. Mengancammu? Iya, Ma, dia pernah bilang jika Kak Aldan hanya miliknya. Sedangkan aku hanyalah kekasih pajangan Aldan. Dia mengatakan jika dia tidak akan membiarkan pernikahan kami berjalan dengan lancar, ucap Gracia sambil meneteskan air matanya. Masa iya Yuki sampai bicara seperti itu? Mama tidak percaya kepadaku, bahkan dia selalu menggoda Aldan di depan mata kepalaku sendiri, ucap Gracia dengan tegas. Mendengar ucapan Gracia, Bu Wijaya nampak diam sejenak. Dia memang merasa nyaman saat berdekatan dengan Yuki, bahkan dia sudah menyukai gadis itu. Namun, saat mendengar ucapan calon menantunya itu, dia langsung berpikir, apakah yang dikatakan calon menantunya itu benar apa adanya? Jika Mama tidak percaya, Mama tanya saja kepada orang kantor. Yuki selalu menempel dengan Aldan, bahkan dia terus menggoda Aldan. Ditambah lagi sekarang Mama dekat dengannya. Aku yakin dia langsung merasa jalannya terbuka lebar. Jika sampai Aldan tergoda dengannya, bagaimana dengan diriku, Ma? Bukan hanya aku, tapi keluargaku juga akan sangat malu, ucap Gracia menunjukkan wajah sedihnya agar Bu Wijaya merasa kasihan kepadanya. Maafkan Mama, sayang, Mama akan bicara dengan Aldan. Mama yakin dia tidak akan berbuat macam-macam di belakangmu. Karena Mama tahu bagaimana putra Mama, ucap Bu Wijaya mencoba menghibur Gracia. Aku mau Mama menyuruh Aldan untuk memecatnya, Ma, sebelum dia berhasil menggoda Aldan, ucap Gracia penuh permohonan. Maaf, sayang, kalau itu Mama tidak bisa, ucap Bu Wijaya membuang napasnya kasar. Kenapa? Tanya Gracia menatap bingung Bu Wijaya. Kau tahu sendiri siapa Yuki? Aldan tidak akan bisa memecatnya begitu saja. Lagi pula Mama sangat kenal dengan keluarga Yuki. Mama yakin Yuki tidak seperti yang kau pikirkan. Dia memang menyukai Aldan sejak dia kecil. Tapi dia tidak mungkin mau menghancurkan nama baik keluarganya. Jadi kau jangan berpikir yang tidak-tidak dulu ya. Tenangkan pikiranmu, ucap Bu Wijaya tersenyum. Tapi, Mama tahu bagaimana perasaanmu saat ini. Memang kalau menjelang hari pernikahan itu banyak cobaannya. Bahkan cobaan kepercayaan seperti yang kau alami saat ini, ucap Bu Wijaya tersenyum. Mendengar ucapan calon mertuanya itu, Gracia hanya bisa diam. Dia membuang napasnya kasar sambil mencoba memikirkan cara lain. Dia tahu, untuk saat ini calon mertuanya itu pasti tidak akan mendengarkannya. Jadi, dia harus menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kehidupan Yuki. Agar Yuki terlihat buruk di mata keluarga Wijaya, sehingga mereka akan membenci Yuki dan menjauhkannya dari Aldan. Sania dan Bisma sibuk mengurus persiapan untuk acara pesta anniversary Raffi dan Clara. Walaupun sibuk bertengkar, tetapi mereka bekerja dengan sangat profesional. Jujur saja Sania masih kesal mengingat kelakuan Bisma beberapa hari lalu. Walaupun sudah beberapa waktu lalu, tetapi Sania masih mengingatnya dengan jelas. Apa benar dia marah? Atau hanya sedang mengerjai Bisma saja? Hanya dia yang tahu apa yang ada di pikiran jahilnya itu. Namun, yang pasti dia telah membuat Bisma menjadi kalang kabur beberapa hari ini. Sania, kau masih marah? Maaf. Kakak hari itu hanya bercanda, ucap Bisma menatap Sania yang sudah beberapa hari mendiamkannya. Tidak, untuk apa aku marah kepada kakak? Ucap Sania tersenyum kecil sambil memilih bunga yang ada di toko bunga itu.
Jika kau tidak marah, kenapa kau mendiamkanku? Siapa yang mendiamkan kakak? Tanya Sania menatap Bisma sekilas, lalu kembali menatap bunga di depannya. Saat ini, mereka sedang berada di toko hingga untuk memilih bunga yang akan digunakan di acara pesta Raffi dan Clara. Sejak tadi Sania hanya sibuk memilih bunga, tanpa memperdulikan Bisma yang terus memperhatikannya. Beberapa hari ini, Bisma mencoba untuk menahan dirinya untuk tetap tenang dengan sikap Sania. Namun, sekarang dia tidak tahan lagi. Jujur dia tidak bisa diabaikan oleh Sania seperti ini. Kau, ucap Bisma tegas sambil mencengkeram lengan Sania. Bisma menatap lekat mata Sania. Namun, Sania mencoba untuk menghindari tatapan Bisma. Akan tetapi Bisma malah semakin mencengkeram lengan Sania, sehingga gadis itu meringis karena kesakitan. Maafkan kakak, apa lenganmu sakit? Tanya Bisma langsung refleks melepaskan cengkeramannya setelah mendengar Sania yang meringis kesakitan. Sikap Sania yang mendiamkannya membuat Bisma menjadi hilang akal. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar Sania bisa kembali seperti biasa lagi. Jujur walaupun dia sangat kesal dengan sikap Sania yang selalu mencari perhatiannya. Namun, dia selalu merindukan sikap manja Sania saat Sania lagi cuek seperti ini. Aduh, tanganku sangat sakit. Mungkin akan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengobatinya. Jadi kakak harus melayaniku selama tanganku lagi sakit, ucap Sania memegang tangannya sambil meringis kesakitan. Melihat tingkah Sania, Bisma hanya bisa terkekeh kecil. Dia tahu jika gadis itu sedang berakting. Dia mencengkeram tangan Sania dengan sangat pelan, jadi tidak mungkin lengannya bisa cedera. Jangankan cedera, memerah saja tidak. Bilang saja kau ingin selalu dekat dengan kakak. Tentu saja, kakak kan sangat tampan. Pasti kau tidak mau melewatkan waktu untuk menatap ketampanan kakak. Dasar kau modus, ucap Bisma mencubit gemas hidung mancung Sania. Tidak jadi, lenganku tidak jadi cedera. Jadi aku bisa mengerjakan semuanya sendiri. Sekarang lebih baik kakak pergi saja. Di sini juga tidak ada gunanya, ucap Sania menatap kesal Bisma lalu melangkahkan kakinya kembali memilih bunga tanpa memperdulikan Bisma. Maaf, kakak tarik ucapan kakak. Kau memang cedera. Jadi kakak harus melayanimu dan membantu semua kegiatanmu, ucap Bisma panik ketika melihat wajah cemberut Sania. Tidak perlu, kakak pulang saja. Tidak, tanganmu cedera karena kakak. Jadi kakak harus membantumu. Bisma terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dia sesekali melirik Sania yang duduk di sampingnya sambil menatap ke arah kaca jendela mobil. Jujur dia ingin sekali memeluk gadis itu dan mengatakan jika dia sangat mencintai gadis itu. Namun, dia tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Dia takut jika perasaannya akan membuat hubungannya dan Kinan semakin menjauh. Andai saja kau tahu, jika kakak juga sangat mencintaimu. Tapi maaf, karena kakak tidak punya keberanian untuk mengatakannya kepadamu, batin Bisma sambil menatap Sania. Kenapa kakak menatapku seperti itu? Aku tahu aku cantik, tapi kakak tidak perlu menatapku seperti itu, ucap Sania ketus ketika menyadari tatapan Bisma kepadanya. Kau memang sangat cantik, jadi kau jangan cemberut lagi seperti itu ya. Nanti cantiknya hilang loh, ucap Bisma mencoba menggoda Sania. Kakak jangan menggodaku, aku masih marah, ucap Sania melipat kedua tangannya di dada sambil memanyunkan bibirnya. Oke, kau masih marah, gumam Bisma sambil fokus menatap ke depan. Namun, tiba-tiba pandangannya teralih ke sebuah toko boneka yang ada di depan. Dia langsung mengingat jika Sania sangat menyukai boneka beruang. Pasti jika dia memberikan boneka itu kepada Sania, gadis itu akan merasa senang dan mau memaafkannya. Tidak banyak pikir, Bisma langsung menepikan mobilnya. Kenapa berhenti? Tanya Sania menatap bingung Bisma. Kakak ada keperluan sebentar, kau tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana, ucap Bisma dengan tegas sambil mengacak-acak rambut Sania.
Sania hanya mengangguk kecil sambil menatap punggung Bisma yang menjauhi mobil. Sania tahu, Bisma pasti berhenti untuk membeli sesuatu untuknya. Karena sejak kecil Bisma selalu memanjakannya dan paling tidak bisa melihatnya ngambek seperti ini. Dari cara Bisma memperlakukannya, Sania tahu jika Bisma juga mempunyai perasaan yang sama sepertinya. Hanya saja Bisma tidak mempunyai keberanian untuk itu. Namun, Sania akan terus menunggu Bisma dengan setia. Dia yakin suatu saat nanti mereka akan bisa bersatu. Lagi pula dia masih kuliah, jadi dia memilih fokus dengan kuliahnya dulu. Jika dia dan Bisma berjodoh, pasti mereka akan bersatu. Hanya saja waktunya belum tepat. Sambil menunggu, Sania memilih untuk memainkan ponselnya. Dia sibuk mengotak-atik ponselnya untuk bertukar kabar dengan para sahabat kecilnya. Dia mendengar bibinya Zia akan segera kembali ke kota mereka bersama kedua sepupunya. Sania langsung merasa sangat bahagia. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu waktu itu tiba. Akhirnya sebentar lagi mereka akan bisa berkumpul lagi seperti waktu kecil dulu. Saat sibuk dengan ponselnya, Sania melihat boneka beruang berwarna pink yang cukup besar berjalan ke arahnya. Sania bisa menebak siapa orang di balik boneka itu. Dengan cepat Sania membuka kaca jendela mobilnya sambil menatap boneka itu dengan penuh haru. "Selamat malam, Nona, kenalkan namaku Teddy Bear. Kalian boleh tahu nama Nona yang cantik ini siapa?" tanya seorang pria yang berada di belakang boneka beruang itu. "Selamat malam. Kenalkan namaku Sania, gadis yang cantik dan juga imut," ucap Sania tersenyum sambil menunjukkan wajah imutnya. "Hai Sania, aku punya hadiah untukmu. Tapi kau harus berjanji dulu kepadaku." "Janji apa? Kau mau kan memaafkan temanku? Jangan marah lagi kepadanya ya. Jangan cemberut lagi, nanti kecantikanmu bisa memudar." Sania hanya tersenyum kecil. Dia menatap pria yang berada di belakang boneka itu dari kaca spion. Walaupun selalu terlihat dingin dan cuek, tetapi Bisma sangatlah perhatian. Bahkan dia rela melakukan apapun agar Sania bisa tersenyum. Bersambung dulu ya teman-teman.